Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel Nusa. Nah, sekarang saya mau coba bikin sebuah konten itu. Jadi gini, kita bikin garis besarnya dulu. Kemarin kan di TikTok itu ada beberapa syarat yang harus kita penuhi dulu. Jadi yang pertama, kalau kita mau live streaming, kalau enggak kita mempunyai 1000 followers, itu kita harus mendaftar di TikTok afiliator atau TikTok affiliate. Itu fungsinya apa? Supaya kita bisa jadi brand kerja sama di TikTok. Misalkan kita mau jualan apa gitu. Nah, itu kita bisa dapat fitur live-nya. Jadi kita tidak bisa semata-mata atau misalkan kita bisa langsung live. Jadi kita bikin akun TikTok, kita harus dapat dulu 1000 atau kita mendaftar ke TikTok affiliate. Nah, setelah kita dapat fitur live, jadi ini saya untuk bahas ke wilayah konten kreator gaming ya. Karena di TikTok itu ada beberapa kreator juga, tapi ada juga misalkan seller, ada yang memang hanya untuk sharing-sharing apa. Dia kayak di aplikasi-aplikasi lain, cuman ini agak berbeda. Nah, di TikTok sendiri itu yang pertama, fitur live tidak langsung terbuka. Kita harus capai dulu 1000 followers atau kita harus mendaftar di TikTok affiliate. Terus yang kedua, kalau misalkan kita sudah daftar kita sudah dapat 1000 follower atau kita sudah terbuka fitur live-nya. Nah, untuk di kreator game sendiri atau sebagai streamer game, itu ndak langsung bisa membagikan tampilan dari layar gamenya sendiri. Nah, jadi di TikTok itu ternyata ada 4 apa 3 ya fitur live. Jadi yang pertama live yang biasa, itu yang menggunakan kamera. Terus yang kedua live screen sharing. Nah, susah kali Pak bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Inggris. Nah, live screen sharing itu tampilan dari apa yang kita buka di HP kita. Jadi kita buka aplikasi TikTok, terus kita screen sharing, kita buka aplikasi lain, misalkan kita buka aplikasi game ataupun yang lainnya. Nah, itu yang fitur kedua. Cara mendapatkan fitur kedua ini itu eh, kalau saya tidak salah ingat, itu juga yang pertama harus 1000 follower. Jadi ketika kita lupa, kita balik lagi, kalau kita followernya di bawah 1000, fitur screen sharing ini tidak bisa terbuka. Jadi kalau misalkan kita mendaftar TikTok affiliate ya kan, tapi kita belum dapat 1000, itu kita tidak bisa live untuk screen sharing gaming. Jadi yang pertama memang untuk konten creator gaming itu harus 1000 follower, itu yang pertama. Terus yang kedua, HP-nya mampu, karena lumayan berat juga ini aplikasi. Nah, kalau sudah kita buka screen sharingnya, itu akan terbuka lagi, kita bisa langsung live dari HP, terus kita langsung screen sharing misalkan game PUBG kan. Nah, kendalanya apa? Kendalanya itu dia membutuhkan upload yang agak besar juga, karena di TikTok screen sharing itu kita tidak bisa membaca komen kalau misalkan kita tidak aktifkan fitur apa ya, ada sih fitur TikToknya itu. Nah, kalau kita aktifkan fitur itu, HP kita akan menjadi berat. Jangankan untuk di tipe-tipe kelas yang di bawah ya. iPad mini 6 yang saya pakai pun, itu awal-awal yang saya pakai, pas saya aktifkan fitur itu, dia ada sedikit ngeframe-nya ketika kita aktifkan. Jadi solusinya ya, saya matikan itu fiturnya. Terus untuk membaca komen dan lainnya, saya pakai HP yang satu untuk daily saya. Nah, saya pakai ini yang daily saya untuk membaca komen. Terus yang untuk fitur ketiga, yaitu kita bisa live dari PC. Nah, ini adalah target para streamer dari game. Itu bagaimana dia bisa live dari PC, karena dia tidak akan memberatkan dari kinerja HP-nya. Terus koneksi yang dipakai juga lebih stabil. Nah, caranya yaitu ada TikTok mempunyai target di masing-masing akun. Kalau target itu tercapai, TikTok akan memberikan akunnya itu hak akses untuk aplikasi TikToknya. Nah, di PC sendiri itu ada dua. Live PC bisa kita menggunakan TikTok Live Studio. TikTok Live Studio itu aplikasi dari TikTok langsung. Kita bisa download di setnya TikTok atau di mana. Terus yang kedua, Live for PC. Jadi di aplikasi kita itu bisa muncul itu Live TikTok Studio atau Live for PC, from PC. Nah, kalau Live from PC,
Kelebihannya apa? Kita mendapatkan stream key yang kita bisa custom sendiri di aplikasi yang non dari TikTok Live Studio, atau kita bilang OBS saja lah. Nah, kita bisa create di situ langsung. Terus enaknya apa? Ya enaknya sih lebih enak kalau menurut saya. Nah, kita balik. Nah, sekarang kita untuk sekarang kan saya sudah dapat fitur TikTok Live Studio-nya. Jadi saya mau sharingnya itu apa kelebihan dan kekurangan dari TikTok Live Studio dan kenapa orang masih memburu stream key. Jadi kita sharing saja, siapa tahu pihak TikToknya mungkin melihat. Nah, jadi TikTok Live Studio itu ada kayak tampilannya seperti ini. Sabar dulu guys ya, kita akan buka. Jadi muncul nggak tuh? Nah, tuh dong, itu TikTok Live Studio ketika dibuka, dia akan muncul notifikasi. Apakah Anda yakin ingin menjalankan TikTok Live Studio? Ya iyalah, namanya mau dibuka nasa. Ya. Nah, ini masih running. TikTok Live Studio itu yang seperti ini. Kelebihan dan kekurangannya kita tampilkan. Kok agak nge-freeze? Memang berat ini TikTok Live Studio, apa berat? Dan PC ku yang kentang juga. Nah. Oke. Nah, ini TikTok Live Studio. TikTok Live Studio itu kayak gini. Kita matikan dulu. Facecamnya kita kecilkan dulu ya guys ya. Nah ini dia TikTok Live Studio. TikTok Live Studio ini di-download dari setnya TikTok. Nah, ini tampilannya, dia ada untuk landscape scene-nya, kita bisa untuk berubah ke portrait, tapi disarankan menggunakan landscape. Portrait bagus, cuman ya dia hanya bisa di TikToknya sendiri. Terus tampilannya menurutku enak karena kita bisa melihat dari sini pendapatannya kita, orang yang nonton kita, follower kita bertambah, ini pemberinya ada berapa akun yang memberikan kita, ini jumlah mata yang menonton kita, ini tag team yang kita pakai, nah gitu. Di TikTok Live Studio ini, cuman yang saya bilang apa, kekurangannya apa? Di beberapa resource-nya dia, ketika kita custom, dia kayak di OBS. OBS itu kalau kita drag miring, ya kan, kita tarik, misalkan contoh kayak gini. Ini kan terlock ini. Contoh kayak gini. Ini kalau misalkan kita di mohon maaf. Mohon maaf ya. Nah. Contohnya kalau di OBS kita mau mengecilkan ini pinggirannya dari kanan ke kiri, misalkan kita pakai alternatif, jadi dia akan motong kayak gini. Nah itu di OBS. Tapi kalau misalkan di TikTok Live Studio kita kecilkan begini, terus kita kecilkan kayak gini, itu di beberapa scene, itu di beberapa resource itu dia tidak bisa. Contoh kayak misalkan saya pakai kemarin itu Elgato itu ketika saya potong kayak gitu tadi, itu ketika ditarik miring dia ukurannya nggak ngikut kayak gini. Jadi ketika dia ditarik kayak begini, ukuran panjangnya itu berubah juga. Dia nggak simetris kalau ditarik dari samping. Dia nggak ngikut semua kiri kanan, vertikal dan horizontalnya nggak ngikut berbarengan. Jadi kalau misalkan kita tariknya tiba-tiba mouse kita keangkat ke arah itu, maka horizontalnya yang naik panjang, akhirnya gepeng kelihatan. Itu fitur yang agak kurang bagus menurut saya dan semoga diperbaiki. Kalau itu sudah diperbaiki, mungkin TikTok Live Studio banyak orang pakai ketika dia memang streamingnya tunggal di TikTok saja. Karena menurutku fiturnya sudah lumayan enak. Kita bisa melihat komen-komennya langsung. Nah, ini komen yang muncul. Cuman ya juga satu kekurangan dari TikTok Live Studio. Di sini untuk alertnya dia hanya bisa melihat untuk yang bunyi ketika alert di atas 100 koin. Nah ini alertnya. Terus alertnya tidak bisa dipisah. Nah ini alertnya dia tidak bisa dipisah untuk TikTok Live Studio. Untuk follower dan gift dia sama satu alert. Dia tidak bisa di custom, misalkan alert ini berapa lama, terus alert ini begini animasinya, dia tidak bisa di custom. Nah, itu dia masalahnya. Terus ini kasih 10. Nah dia tidak bisa di custom di situ. Jadi beda kayak di OBS Live. Kalau di OBS ini kita akan buka di OBS-nya guys ya. Kan saya juga lagi buka OBS.
Nah, kalau di OBS sendiri kita bisa custom beberapa link. Nah, balik lagi daripada panjang ke lebar, bagaimana caranya kita bisa melempar atau kita live cam. Misalkan kita sudah dapat fitur ini ya, fitur TikTok Live Studio. Bagaimana kita bisa multi dengan menggunakan OBS. Ya. Jadi tetap kita live dari TikTok. Kita live ke TikToknya pakai Live Studio. Yang kayak saya kemarin gunakan. Itu live studionya, live-nya ke TikTok pakai tetap ini, tapi pelemparnya kita tambahkan ini resource di sini OBS. Nah, ini OBS, OBS ini kita tampilkan kayak gini. Jadi apa yang dilihat di OBS, apa yang ditampilkan di OBS, itu kita buka di TikTok Live Studio. Nah, kenapa ini bisa terlock? Ini sebenarnya besar ini lihat ini. Nah, jadi yang kita cutnya itu di screennya OBS saja. Ini kita potong, kita sesuaikan ukurannya, kita cari. Jadi yang kita tampilkan itu ya tampilan di OBS-nya. Nah, itu caranya mengakali untuk TikTok Live Studio. Jadi kita ambil resource-nya ini kita lihat, salah. Kita lihat ini, Windows Capture. Kita pakai Windows Capture, guys. Gitu. Jadi kita buka OBS. Cuman kalau seperti ini jangan sampai PC kalian agak lumayan berat ya. Ini berat, serius. PC-nya berat. Terus TikTok kita bisa set untuk live-nya kita berapa kan? Ini kita harus set di sini. Bitrate-nya berapa kita pakai. Di HP itu udah terlalu besar yang bitrate yang harus kita pakai sih, karena ya mau gimana juga Pak, bitrate 8000 besar. Cuman kalau mampu ya. Jadi itu solusinya. Buka TikTok Live Studio, terus buka juga OBS-nya, nanti di OBS-nya di cutting di TikTok Live Studio-nya. Tampilannya kayak gini. Nah, jadi kita cuman ambil layar ininya saja. Kita ambil layar itunya saja. Nanti kayak gitu jadinya. Oke. Mungkin itu sharing yang agak bermanfaat dan menjengkelkan. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Kalau bermanfaat tekan tombol like-nya guys ya. Atau kalau boleh dibagikan lah biar bermanfaat juga untuk yang lain. Oke guys, izin pamit. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.